Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Amari, alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi bersama saya Yasmin Nadila, tentunya dalam acara Tarhib Ramadan bersama Ustadz Abdul Bari. Tentunya pada kali ini kita akan membahas terkait makna dan filosofi di balik ibadah puasa pada tahun ini dan keutamaan manfaat yang lainnya. Nah, jadi banyak sekali kita mengulik nih terkait makna filosofi dan tentunya juga adat dan etika selama di bulan puasa ini. Baik, di sini udah bersama Ustadz Abdul Bari. Yeah. Oke, kita akan membahas nih terkait makna dan filosofi di balik ibadah puasa ini, Ustadz. Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Amari, bahwasanya filosofi dalam berpuasa itu bahwasanya di bulan puasa ini ada program tidak makan tidak minum gitu ya. Bahwasanya itu semua karena manusia itu diciptakan oleh Allah, itu makhluk yang terakhir. Sebelumnya Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan, Allah menciptakan hewan. Dan malaikat ini yang Allah ciptakan tidak pernah salah. Sedangkan Allah ciptakan setan yang selalu masalah dan salah. Kemudian yang ketiga hewan. Hewan ini Allah ciptakan ada dua macam. Ada yang rumangkang. Rumangkang itu bahasanya dia itu tidak jahat, tidak buas, tetapi yang dipikirkan adalah makanan. Gitu ya, ada ya. Terus ada hewan itu yang satu gala. Satu gala ini hewan yang buas. Hewan buas dan hewan yang sering marah-marah. Ya, itu ada. Hewan satu gala ini seperti anjing. Ini selalu menggonggong itu. Selalu menggonggong, dia marah-marah dan lain sebagainya. Kemudian ada hewan yang dia di pikirannya itu hanya memikirkan makan. Enggak buas, tapi sering, pokoknya asal ada makanan. Ya, seperti itu, babi ya, terus ada kambing, kerbau dan lain sebagainya. Lah, ketiga sifat ini dari malaikat, setan dan hewan tadi itu dikumpulkan menjadi satu. Sifatnya itu kepada manusia. Jadi manusia ini ada sifat setannya yang sering mengganggu. Ada sifat malaikatnya yang sering membantu dan menolong. Dan juga ada yang manusia yang dipikirannya cuma makan, tidur, makan, tidur, ya, seperti hewan tadi itu. Juga ada manusia yang buas, yang sering marah-marah, seperti anjing itu. Lah, momen di bulan puasa ini, Allah menginginkan ketiga sifat ini agar manusia itu menjadi sifatnya malaikat. Ya kan? Yang dia tidak makan la aklala surba wala nauma lahum itu ya. Kalau sifatnya malaikat. Tetapi kalau manusia boleh tidur, tapi di siang hari ini tidak boleh makan, tidak boleh minum agar sifatnya itu mencampuri terhadap sifatnya malaikat. Jadi kalau selain bulan puasa manusia itu di pagi harinya harus bingung cari rawon gitu, cari uduk, siangnya harus cari ini dan lain sebagainya, malam ditambah lagi ini dan itu, maka di bulan Ramadan ini marilah kita ini mensifati diri kita sebagai sifat malaikat gitu. Baik, itu filosofi sebenarnya, cerita sebenarnya bulan Ramadan kenapa ya seperti itu. Berarti untuk mencontohi dan menerapkan sifat malaikat seperti itu ya. Baik, tentunya ini juga yang diharapkan juga setelah bulan Ramadan kita juga stabil memiliki sifat tersebut ya Ustadz, berarti ya. Dan jadi udah terbiasa dengan hari-harinya, Masya Allah. Dan tentunya berarti dibalik dari kita bisa menyikapi atau bisa mengikuti sikap-sikap malaikat, berarti keutamaan dan manfaat puasa bagi kesehatan fisik dan spiritual ini apa aja nih? Gini, karena kan banyak sekali dan ini. Saya sambung lagi cerita tadi. Jadi sumu tasihu kata Rasulullah. Puasalah kalian biar kalian sehat. Jadi banyak hewan yang sakti itu ya, itu karena mempunyai sifat yang dia jarang makan, gitu ya.
jarang makan, tetapi dia berwibawa di dalam hutan seperti singa. Singa itu hewan yang tidak pernah sering makan, yang tidak sering makan. Kalau makan bisa 1 bulan, setengah bulan. Kemudian karena dia nggak pernah makan, gitu ya, menjaga makanannya, dan ular itu sampai punya bisa yang mematikan karena kesaktiannya ular itu dikarenakan ular itu kalau makan memang bulanan. Karena ular ini termasuk makhluk Allah Ta'ala yang tirakat gitu. Jadi dia jarang makan, tapi sekali gigit langsung mati kan. Ya, kalau kita digigit kambing kan biasa, memar, apalagi digigit ayam. Kalau di ular juga kan dia menyimpan yang busuk itu ya. Benar. Jadi manusia itu seperti itu. Jadi kalau ada orang tanya gini, Ustadz, anak saya kalau dinasihatin kok sulit. Ya karena yang tanya itu nggak pernah tirakat. Maka manusia itu atau orang tua itu harus bisa menguasai anak itu minimal pas kelahirannya saja gitu. Puasa sunnah pas kelahiran anak, di bulan apa, harinya hari apa, kemudian dia puasa, ditirakatin benar. Kalau malam dia bangun, dia berdoa kepada Allah, maka anak yang ditirakatin tadi sama yang tidak pasti beda. Gitu. Berarti menjadi amalan juga berarti. Benar, begitu. Baik, nah mungkin tadi pembahasan kita juga terkait makna dan filosofi, yang pastinya saya juga ingin mengetahui nih terkait tadi sifat-sifat malaikat juga yang bisa kita terapkan dalam bulan Ramadan. Berarti ada banyak ya adab dan etika nih selama di bulan puasa ini. Nah, adab dan etika seperti apa nih? Mungkin dari simpelnya sampai mungkin ada levelnya gitu loh untuk menghadapi dalam bulan Ramadan ini. Saya baca ya, adab-adabnya puasa sesuai dengan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslus Salis fi Adabihi. Pasal ini menjelaskan, pasal ketiga ini menjelaskan tentang adabnya orang yang berpuasa. Wahya sitatun. Saya singkat-singkat ya. Baik. Dan adabnya orang berpuasa itu ada 6. Ahadua yang pertama hifdzul lisani wal jawarih anil mukhalafati, yakni menjaga lesan dari ucapan-ucapan yang menyakitkan maupun ucapan-ucapan yang jelek, wal jawarih anil mukhalafati, atau anggota badan yang memang dilarang oleh syariah. Jadi seperti mencuri, ya kan, terus mukul dan lain sebagainya, itu adab. Jadi sebenarnya begini, kita ini menghina orang lain di selain bulan puasa, ya kan? Dan orang lain itu menghina balik, itu nggak apa-apa. Asal kadarnya sama. Dan yang diucapkan juga sama. Seperti halnya, contoh si A menghina saya monyet. Kemudian saya balik, ngomong dia monyet. Itu boleh. Asal nggak ditambah, nggak dikurangi. Gitu sepadan. Ya. Sepadan, gitu ya. Atau ketika kita dikepak orang, ya kan? Kemudian kita balik, maka itu boleh, asal sama, gitu ya. Tetapi di bulan Ramadan ini, kalau kita dihina orang, kita disakitin orang, maka lebih baik kita tidak membalas. Di bulan Ramadan ya, gitu ya. Nggak boleh kita membalas. Jadi nggak boleh itu di bulan lain kita dipanggil monyet, terus kita manggil dia balik, oh monyet hitam lah, ada hitamnya, itu ya nggak boleh, gitu ya. Itu namanya nggak sepadan. Kemudian di qouli sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zuri." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang jelek, wal amalu bihi, dan perbuatan-perbuatan yang jelek, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amuhu wa syarabahu. Maka dia itu hanya puasanya hanya cuma meninggalkan makan dan minum, sedangkan pahalanya dia tidak dimaksimalkan yang lain. Tidak dikasih oleh Allah Ta'ala, gitu ya. Kemudian yang kedua dari adabnya itu idadu ila ta'amin wa wasaimun. Kalau seumpama kita diajak oleh orang lain, gitu ya, makan, yuk kita makan, maka falyakul inni shaimun, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Di qouli sallallahu alaihi wasallam idadu iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idadu iya ahadukum ila ta'amin. Kalau seandainya ada orang dari teman, sahabat dan lain sebagainya, keluarga, gitu ya, mengajak kita untuk membeli makanan, wahua soimun, sedangkan yang diajak itu dalam keadaan puasa, falyakul inni soimun, maka katakanlah saya sedang berpuasa, gitu ya. Kemudian
As-salis yang ketiga, ma yaquluhu idza aftara. Ketika datang berbuka puasa, wa huwa marwi anhu alaihi salam annahu kana yaqulu idza aftara. Ketika kita berbuka, dahabat dama'u wabtalat uruku wasabital ajru insyaallah. Ini doanya orang-orang yang berbuka puasa. Maka kata Rasulullah, ketika hendak melakukan berbuka puasa, gitu ya, setelah kita minum, setelah kita makan, maka berdoalah. Maka jangan salah, orang yang doa buka puasa itu bukan berdoa kemudian makan, bukan. Tetapi doalah makan, kemudian habis makan, kemudian habis minum, baru kita ini berdoa puasa, berbuka puasa. Jadi berbuka puasa itu kalau secara ilmu fikih itu dibaca setelah kita makan dan minum, bukan sebelum kita sebelum berbuka dan minum tadi, gitu ya. Sebelum makan dan minum, tetapi doa berbuka puasa itu setelah makan dan setelah minum. Karena karena lafadz-lafadznya itu adalah semua fi'il madhi, gitu ya. Lafadz-lafadz yang kita baca seperti Allahumma laka sumtu, ya, laka bagimu sumtu aku berpuasa, aku telah berpuasa, wabika amantu, aku beriman. Itu aftartu, aku berbuka, wadahaba itu adalah fi'il madhi, dan itu dipakai setelah kita ini melakukan berbuka puasa. Jadi kalau sebelum kita berbuka, ya doa makan yang seperti biasanya itu ya. Jadi setelah kita makan, setelah kita minum, baru kita berdoa. Berpuasa, gitu ya. Maka ada kiat untuk berdoa mustajabah, sangat-sangat mustajabah. Ketika kita berbuka, kita ambil minuman yang manis-manis, kita minum seteguk saja, jangan lebih, hanya seteguk saja, baru setelah itu kita berdoa lewat hati. Ya. Jadi doa itu mustajabah. Nah, habis itu habis doa baru makan dan minum, habis itu barulah doa berbuka. Gitu ya. Berarti yang pertama itu kita melakukan doa ya untuk kenikmatan, udah alhamdulillah diberi, seperti itu berarti. Ya, benar. Setelah itu kita makan kan, kemudian minum, habis makan dan minum baru berdoa berbuka. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftar. Tuh, gitu ya. Kemudian yang keempat ini ya, ma yuftiru alaihi wa waratibun au tamrun au malaun da annahu ruwi anhu alaihi salam. Kata Rasulullah, sebisa mungkin kita itu memakan kurma. Ya, kurma yang basah, au tamrun atau kurma yang kering. Ini sunnah. Karena yuftiru qabla ayyusalli, ya kata Rasulullah, ala rutabatin fa illam yakun fatamaratin fa illam yakun hasawatin min ma'in. Kalau seandainya, ya sebelum sholat ini, sebelum sholat kita buka dulu. Kalau seandainya kita ini tidak menemukan kurma yang basah, boleh kita memakan kurma yang kering. Kalau seandainya keduanya ini tidak ada, maka hasawatin min ma'in, maka boleh kita ini sekedar menyeruput air tadi. Satu tegukan, lebih baik minum yang agak manis, kemudian kita berdoa kepada Allah, hajat kita apa, karena di dalam berbuka itu adalah tempat-tempat mustajab. Jadi terbuka, nggak ada antara antara Allah dengan hambanya, itu nggak ada waktu berbuka puasa, gitu ya. Berarti waktu mustajabnya di itu ya, di waktu-waktu berbuka itu. Satu teguk itu. Ya, benar. Kemudian al-khamis wasadis yang terakhir, yang kelima dan yang keenam, takjil fitri, menyegerakan kita berbuka. Jadi untuk membedakan kaum Yahudi ya, dan kaum-kaum yang lain. Jadi kalau umat Islam, orang-orang mukmin ini kalau berbuka harus menyegerakan, baik dengan air seteguk maupun dengan kurma tadi. Wa ta'khirus sahur, dan yang keenam adabnya itu adalah mengakhirkan dalam keadaan bersahur. Jadi jangan sahur jam 9 malam kemudian tidur sampai subuh bangun. Lebih baik kita bersahur, karena di dalam sahur itu ada satu keberkahan. Keberkahan tersebut ya, baik Ustaz. Nah, kalau misalnya tadi membahas membuka dengan kurma ya, kurmanya itu emang harus ganjil atau ya ganjil genap juga sebenarnya nggak berpengaruh gitu Ustaz ya. Sebenarnya gimana Ustaz? Ini untuk mengklarifikasi. Gitu. Untuk ganjil itu kan alwit innallaha yuhibbul witra itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu suka yang ganjil. Dan Nabi Muhammad pun kalau makan itu hanya 3 butir. Jadi itu kalau Nabi Muhammad, kesunahan seperti itu.
Tapi kalau seandainya nggak ganjil, kok 3 masih kurang karena ia dapatin kok banyak kurmanya, maka boleh itu makan sekedarnya makan, dan kurma itu nggak harus kita itu makan banyak ya, nggak mungkin lah kita makan terlalu banyak di dalam waktu berbuka itu. Ya. Jadi kesimpulannya masalah bab kurma tadi ini makan ganjil maupun tidak itu terserah yang memakan. Betul. Tapi sunnahnya itu yang ganjil. Tapi dengan memakan kurma saja itu sudah sunnah. Gitu. Baik, berarti bertambah lagi jika memang ganjil gitu ya. Oh, baik, itulah dia tadi terkait menyikapi rahasia puasa Ramadan yang bisa sahabat Amari ikuti dan menyambut tentunya dalam puasa ini dengan penuh berkah dan penuh amalan. Nah, itulah dia tadi pembahasan bersama Ustadz Abdul Bari. Untuk sahabat Amari di rumah, jangan lupa terus untuk follow Instagram kami dan sosial media kami, yaitu @Amari Tour Travel, karena akan banyak sekali konten-konten yang menarik dan bermanfaat untuk sahabat Amari di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di acara selanjutnya.